Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, malam ini kita akan membuka sebuah percakapan yang lahir bukan dari teori, tapi dari hati yang sedang berjuang menghadapi kehidupan. Beberapa waktu lalu, ada sahabat kita yang menulis di kolom komentar, di mana berkata dengan jujur dari hati yang paling dalam, dan komentarnya seperti ini. Kami ucapkan terima kasih untuk komentarnya. Kami sangat menghargai kejujuran dan ketulusan dalam berbagi perasaan. Terkadang, dari satu kalimat yang ditulis dengan hati, kita bisa merasakan betapa banyak orang di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Dan video ini kami buat untukmu dan untuk siapapun yang sedang mencoba menemukan ketenangan di tengah rasa cemas. Kalimat itu sederhana, tapi di dalamnya tersimpan jeritan yang halus, jeritan yang hampir semua dari kita rasakan, tapi jarang kita akui. Sobat Rumi, kita hidup di zaman yang serba cepat. Setiap hari kita dihujani angka, tagihan, cicilan, biaya sekolah, kebutuhan rumah. Kita berlari tanpa henti, seolah rezeki sedang dikejar, dan bila kita berhenti sebentar, semuanya akan hilang. Kita menjadi manusia yang hidup bukan karena percaya, tapi karena takut kekurangan, dan disitulah hidup kehilangan keindahannya. Kita tidak lagi bekerja dengan cinta, tapi dengan rasa cemas. Kita tidak lagi berdoa dengan yakin, tapi dengan rasa takut. Kita tidak lagi menikmati pagi, karena pikiran sudah sibuk dengan akhir bulan. Seorang sufi berkata, ketika hatimu dipenuhi kecemasan, berarti kau sedang menaruh keyakinanmu pada dunia, bukan pada Tuhanmu. Dan mungkin disitulah akar dari rasa cemas itu tumbuh, karena kita meletakkan kepercayaan pada yang fana, bukan pada yang maha pemberi. Kita lupa bahwa rezeki bukan hanya angka di rekening, bukan hanya uang di tangan, tapi napas yang masih bisa kita hirup, anak yang masih bisa kita peluk, dan waktu yang masih kita miliki untuk memperbaiki diri. Rasa cemas tentang rezeki bukanlah dosa, itu tanda bahwa jiwa kita sedang haus akan ketenangan. Kita sudah terlalu lama percaya bahwa bekerja keras berarti mencari, padahal dalam pandangan para sufi, kerja keras bukan untuk mencari rezeki, tapi untuk membuka jalan, agar rezeki bisa datang lewat kita. Rezeki tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut kekhawatiran. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan tidak cukup, maka ia akan selalu merasa kurang, meskipun memiliki segalanya. Tapi ketika seseorang hidup dalam keyakinan bahwa setiap detik adalah pemberian, maka sekecil apapun yang ia punya terasa cukup. Rumi berkata, jika engkau berhenti berlari, dunia akan berhenti mengejarmu. Kalimat ini terdengar sederhana, namun di dalamnya ada rahasia tentang magnet kehidupan. Karena semakin kita berlari mencari, semakin jauh rasa cukup itu pergi. Tapi ketika kita diam dalam pasrah, ketenangan itu mulai menarik segalanya kembali. Sobat Rumi, mungkin kita tak bisa menghapus semua beban hidup dalam semalam, tapi kita bisa belajar satu hal penting malam ini, bahwa kecemasan bukanlah musuh, ia adalah panggilan, agar kita kembali menyadari siapa sumber ketenangan itu. Maka jangan melawan kecemasanmu, peluklah ia, dengarkan pesannya. Ia datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu telah terlalu lama hidup jauh dari pusat kedamaianmu sendiri. Malam ini kita akan berjalan bersama, menyelami makna dari rasa kurang yang sering kita rasakan, dan menemukan cara untuk berhenti mengejar, agar kita bisa menjadi magnet kehidupan itu sendiri. Karena hanya hati yang tenang yang mampu menarik keberlimpahan tanpa perlu mencarinya.
Mari duduk sejenak, tarik napas pelan, dan izinkan kata-kata malam ini menjadi jalan pulang bagi hatimu. Sobat Rumi, kadang kita berpikir, rasa cemas datang karena uang belum cukup. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, bahkan ketika uang datang lebih banyak pun, rasa cemas itu sering tetap ada. Kita tetap takut kalau nanti habis. Takut kalau nanti tak bisa bayar ini, tak bisa beli itu. Takut kalau nanti ada yang mendadak butuh dan kita tak siap. Jadi sebenarnya yang kita hadapi bukan sekadar kekurangan uang, tapi kekurangan rasa percaya. Rasa percaya bahwa hidup ini dijaga, bahwa ada tangan yang lebih besar dari tangan kita yang mengatur segala kebutuhan dengan cara yang kadang tak kita pahami. Kita sering ingin semua terlihat pasti, padahal hidup memang dirancang agar kita belajar percaya pada yang tak terlihat. Kita ingin semuanya sesuai rencana kita, padahal Allah sering punya cara yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Coba renungkan sebentar, sudah berapa kali kita merasa nggak akan cukup, tapi ternyata di saat terakhir ada saja jalan yang terbuka? Kadang dari orang yang tak kita duga, kadang dari peluang kecil yang tiba-tiba datang begitu saja. Itulah yang disebut rezeki. Bukan hanya uang, tapi kejadian yang datang tepat di waktu yang kita butuhkan. Tapi karena hati kita sering bising oleh kekhawatiran, kita tak sempat melihat betapa sering sebenarnya kita sudah ditolong. Rasa cemas itu muncul karena kita ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin tahu hasilnya. Kita ingin memastikan semuanya aman. Padahal kehidupan ini seperti lautan. Semakin kita melawan ombak, semakin kita lelah. Tapi kalau kita belajar mengikuti arusnya, kita tetap bergerak tanpa kehilangan arah. Begitulah seharusnya hidup kita. Berusaha tapi dengan pasrah. Melangkah tapi tanpa takut. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka belum belajar tenang. Rumi pernah berkata, bukan kekayaan yang membuatmu cukup, tapi hati yang tenang. Dan mungkin di sanalah letak pelajaran hidup kita. Ketika kita merasa kurang, sebenarnya bukan dunia yang kurang memberi, tapi hati kita yang kurang menerima. Kita sibuk menghitung apa yang belum kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita takut anak kita kekurangan, tapi kita lupa. Mungkin mereka lebih butuh melihat orang tuanya tenang daripada selalu khawatir di depan mereka. Sobat Rumi, rasa cemas tidak akan hilang hanya dengan uang, tapi ia bisa reda dengan keyakinan. Karena rasa aman sejati tidak datang dari berapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa dalam kita percaya bahwa kita selalu dijaga. Coba renungkan begini, setiap pagi kita bangun, napas masih ada, udara masih gratis, matahari tetap terbit. Apakah kita yang membuat semua itu terjadi? Tidak, tapi tetap saja semuanya berjalan sempurna. Kalau semesta sebesar ini bisa diatur tanpa campur tangan kita, mengapa kita ragu bahwa urusan hidup kita pun bisa dijaga? Terkadang kita menaruh beban terlalu besar di pundak kita sendiri. Kita ingin jadi orang tua yang sempurna, yang tidak kekurangan apapun untuk anak-anak kita. Padahal yang anak butuhkan bukan kesempurnaan, tapi kehadiran. Mereka tak butuh orang tua yang selalu punya uang, tapi orang tua yang tenang, yang hadir dengan cinta. Karena ketenangan orang tua adalah makanan batin bagi jiwa anak. Jadi bagaimana cara berhenti dari rasa cemas itu? Bukan dengan berhenti bekerja, bukan juga dengan menekan perasaan, tapi dengan mengubah cara kita melihat kehidupan. Ketika rasa cemas datang, jangan buru-buru melawannya. Cukup katakan dalam hati, aku tahu kamu datang karena aku takut, tapi aku tidak sendiri. Ada Tuhan yang lebih tahu dari apa yang aku khawatirkan. Tarik napas perlahan dan biarkan hatimu sedikit longgar. Ketenangan bukan berarti semua masalah hilang, tapi hati kita tidak lagi goyah oleh masalah itu.
Rumi pernah berkata, kekhawatiran adalah ilusi seolah kau harus mengatur apa yang sudah Tuhan atur untukmu. Dan memang begitu, Sobat Rumi. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi jeda. Satu napas panjang untuk menyadari bahwa kita masih dijaga. Jadi mulai malam ini, kalau kamu merasa cemas tentang biaya, tentang masa depan, tentang apapun, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Bukan hanya kamu yang merasa takut, bukan hanya kamu yang merasa tak cukup. Semua manusia pernah melewati masa itu. Tapi bedanya, ada yang tenggelam dalam ketakutannya dan ada yang justru menemukan Allah di dalam kecemasannya. Maka biarkan rasa itu menjadi guru, bukan musuh. Karena mungkin lewat rasa cemas itu, Allah sedang mengajarimu tentang kepercayaan, tentang bagaimana hidup tanpa terlalu ingin mengontrol, tentang bagaimana tetap berjalan, walau tak tahu apa yang menunggu di depan, dan tentang bagaimana mencintai hidup, bahkan di tengah ketidakpastian. Kita semua sedang belajar, Sobat Rumi. Belajar mempercayai bahwa hidup ini bukan sekadar tentang cukup secara materi, tapi cukup secara hati. Karena ketika hati tenang, bahkan sedikit pun terasa cukup. Tapi ketika hati gelisah, sebanyak apapun terasa kurang. Jadi jika malam ini kamu sedang mendengarkan ini sambil menahan beban, ingatlah, kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Cukup tenang dulu, karena dari ketenangan semua jalan akan lebih jelas. Sobat Rumi, sebelumnya kita bicara tentang akar kecemasan, bahwa rasa cemas sering lahir dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Sekarang mari kita bahas satu hal yang lebih dalam. Bagaimana caranya berhenti mengejar dan mulai menjadi magnet kehidupan itu sendiri. Kita terbiasa sejak kecil dengan pola pikir bahwa kalau ingin sesuatu, kita harus mengejarnya sekuat tenaga. Kalau mau sukses, kita harus berlari lebih cepat dari orang lain. Kalau mau hidup aman, kita harus menimbun lebih banyak. Dan tanpa sadar, kita hidup dalam energi kejar-kejaran yang tak pernah selesai. Mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar rasa aman. Tapi semakin kita kejar, semakin terasa jauh. Padahal dalam pandangan para sufi, hidup ini bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang belajar selaras dengan aliran kehidupan. Karena ketika kita selaras, kita tidak perlu memaksa, segala sesuatu datang pada waktunya. Seperti bunga yang tidak pernah memaksa dirinya untuk mekar, ia hanya tumbuh dalam waktunya karena ia percaya bahwa matahari akan datang dan hujan akan turun pada saat yang tepat. Begitu pula dengan rezeki. Rezeki tidak pernah datang karena kita panik mencarinya, tapi karena kita selaras dengan frekuensinya. Dan frekuensi rezeki itu bukan ketakutan, tapi ketenangan. Sobat Rumi, pernahkah kamu merasakan saat di mana kamu pasrah, tidak berharap terlalu tinggi, tidak menuntut terlalu banyak, tapi justru di saat itu, sesuatu yang kamu butuhkan datang begitu saja. Itulah momen ketika kita berhenti mengejar dan mulai menarik. Karena ketika hati kita tenang, energi kita menjadi seperti magnet yang lembut. Bukan menarik dengan paksaan, tapi dengan keikhlasan. Banyak orang berdoa setiap hari, tapi doanya dipenuhi dengan rasa takut. Ya Allah, jangan sampai aku kekurangan. Ya Allah, tolong beri aku ini, beri aku itu. Padahal doa sejati bukan tentang meminta dengan cemas, tapi tentang percaya dengan tenang. Ucapkanlah dalam hati, Ya Allah, aku tahu Engkau tahu kebutuhanku, bahkan sebelum aku memintanya. Dan disitulah doa berubah menjadi frekuensi magnetik. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena hatinya tenang. Sobat Rumi, berhenti mengejar bukan berarti berhenti berusaha. Sufi tidak pernah mengajarkan untuk menyerah, tapi mengajarkan bagaimana bekerja tanpa ketakutan. Seorang sufi tetap menanam, tapi ia tidak menuntut hujan datang hari ini.
Ia tahu kalau tanah sudah diolah dengan cinta, hujan akan datang di waktu yang paling tepat. Sobat Rumi, bila kamu merasa hidupmu selalu dikejar kekurangan, coba berhenti sejenak dan lihat ke sekelilingmu. Ada banyak hal yang dulu kamu minta dan kini kamu sudah memilikinya. Tapi karena pikiran selalu ingin lebih, kita lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah datang. Berhenti mengejar artinya belajar, menyadari kehadiran nikmat yang sudah ada sekarang. Dalam jalan sufi ini disebut hadir dalam momen kini, karena ketika kita hadir, kita terhubung dengan sumber kehidupan, dan di saat itu kita tidak lagi kekurangan. Ketenangan bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti melawan hidup. Seperti air yang jernih, ia hanya bisa memantulkan cahaya ketika tenang. Begitu pula hati manusia, ketika ia tenang, ia mulai memantulkan cahaya Allah. Sobat Rumi, mungkin saat ini kamu masih berada di fase berjuang, masih ada tagihan yang belum selesai, masih ada kebutuhan yang menunggu, dan masih ada rasa takut yang datang silih berganti. Itu semua manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan mengambil alih hidupmu. Karena di balik setiap kekhawatiran, selalu ada tangan Tuhan yang sedang bekerja diam-diam. Mulailah hari dengan doa yang tenang. Bukan doa yang memaksa, tapi doa yang percaya. Bukan, "Ya Allah, beri aku banyak," tapi, "Ya Allah, cukupkan hatiku dan tuntun langkahku agar rezeki datang lewatku." Doa seperti itu bukan hanya mengundang rezeki, tapi juga menghadirkan kedamaian. Dan ketika hati damai, rezeki akan datang tanpa perlu dikejar. Sobat Rumi, ketika kamu berhenti mengejar, kamu bukan berarti berhenti bergerak. Kamu hanya berpindah dari energi takut kehilangan menjadi energi percaya dan menerima. Dan itu perbedaan besar. Karena ketika hati percaya, semesta pun percaya padamu. Ia mengirimkan orang, peluang dan jalan yang seolah muncul begitu saja. Itulah cara Allah bekerja. Senyap lembut tapi selalu tepat waktu. Maka malam ini, jika kamu masih merasa dikejar oleh kebutuhan hidup, tenangkan hatimu sebentar. Katakan pada dirimu, "Aku tidak akan mengejar lagi. Aku akan berjalan dalam keyakinan." Dan percayalah, ketika kamu mulai tenang, dunia akan mulai berubah di sekitarmu. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari hati yang kembali percaya. Sobat Rumi, ada saatnya kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hidup tetap berjalan di luar rencana. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menahan air mata, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dalam momen seperti itu, seringkali muncul pertanyaan, "Mengapa ya Allah?" Namun para sufi tidak melihat hal itu sebagai bentuk kegagalan. Mereka melihatnya sebagai undangan untuk memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar memegang kendali. Segalanya hanyalah titipan sementara yang bisa berubah kapan saja. Bayangkan laut yang luas. Kita hanya perahu kecil di atasnya. Kita bisa mengatur arah layar tapi tidak bisa menentukan arah angin. Begitu pula hidup, Sobat Rumi. Kita boleh berencana, tapi arah takdir tetap di tangan Allah. Dan disinilah kebijaksanaan terbesar ditemukan. Menerima tanpa menyerah. Rumi pernah berkata, "Jangan berduka. Apapun yang kamu kehilangan akan kembali kepadamu dalam bentuk lain." Kalimat itu bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat bahwa setiap kehilangan membawa bentuk baru dari kebaikan yang mungkin belum kita pahami sekarang. Ketika satu pintu tertutup, bukan berarti akhir dari segalanya. Kadang itu adalah cara Allah memalingkan kita dari sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwa kita. Tapi aku tahu, ucapan seperti ini tidak selalu mudah dijalani. Ketika sedang cemas, pikiranmu akan melompat ke 1000 arah. Bagaimana kalau gagal lagi?
Bagaimana kalau tidak bisa bangkit? Bagaimana kalau tidak ada yang menolong? Padahal seringkali bukan kenyataan yang menakutkan, tapi pikiran kita sendiri yang menambahkan cerita-cerita gelap di dalam kepala. Sufi mengajarkan satu hal penting: tenangkan diri dan sadari bahwa segala yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikanmu kepada kesadaran tertinggi bahwa kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selama ini mengatur setiap hembusan napasmu tanpa kamu sadari. Kecemasan sering muncul karena kita ingin mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan. Tapi hidup bukan soal memastikan. Hidup adalah soal mempercayai. Dan kepercayaan itu baru tumbuh ketika kita berani melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi berhenti berperang dengan hal-hal yang memang bukan bagian kita untuk ubah. Sebab semakin kita melawan arus kehidupan, semakin letih jiwa kita dibuatnya. Namun ketika kita mulai berkata dalam hati, "Aku percayakan semuanya padamu," perlahan ada sesuatu yang berubah. Bukan keadaan di luar, tapi kedamaian di dalam. Sahabat Rumi, kecemasan tidak akan hilang hanya karena kita berusaha mengusirnya. Ia akan perlahan memudar ketika kita belajar berdamai dengan ketidakpastian. Ketika kita duduk dalam diam, menatap langit dan berkata dengan tenang, "Ya, aku tidak tahu kemana hidup ini akan membawaku, tapi aku siap berjalan bersamanya." Itulah langkah awal menuju ketenangan sejati. Kadang tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk berlari, mengejar sesuatu yang kita kira akan membuat hidup terasa lengkap, entah itu cinta, uang, pekerjaan, pengakuan, atau sekadar rasa aman. Tapi semakin kita kejar, semakin jauh rasanya. Hati jadi gelisah, pikiran berputar tanpa arah, tidur pun tidak lagi tenang. Namun dalam pandangan para sufi, ketenangan bukanlah hasil dari pencapaian, melainkan hasil dari keadaan jiwa. Ketika kita berhenti berlari, justru hal-hal yang selama ini kita kejar mulai datang mendekat dengan sendirinya. Hidup ini ibarat kolam yang tenang. Ketika airnya jernih dan diam, ia mampu memantulkan cahaya bulan dengan indah. Tapi jika air itu terus diaduk dengan tangan gelisah, yang tampak hanyalah kekeruhan dan bayangan yang terdistorsi. Begitulah hati manusia. Ketika kita tenang, kita menjadi cermin bagi keindahan hidup itu sendiri. Tapi ketika hati penuh keinginan, ketakutan, dan tuntutan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat keindahan yang sudah ada di depan mata. Menjadi magnet bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita belajar berusaha dengan kesadaran, bekerja, mencintai, dan berbuat bukan karena takut kekurangan, tapi karena tahu bahwa kita sudah cukup. Dan dari perasaan cukup itulah keberlimpahan mulai datang, karena energi ketenangan menarik segala sesuatu yang sefrekuensi dengannya. Jika hati kita tenang, maka uang pun datang dengan cara yang tenang. Cinta datang tanpa drama. Rezeki datang tanpa harus merebut. Dan setiap langkah terasa ringan karena kita tidak lagi menantang arus melainkan mengalir bersamanya. Mungkin sekarang kamu sedang lelah. Lelah karena terlalu sering berjuang sendirian. Lelah karena merasa tertinggal. Merasa tidak cukup, merasa harus selalu lebih. Tapi ingatlah, tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kamu berada di titik ini bukan karena kalah, tapi karena sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih dalam. Berhentilah sejenak, tarik napas panjang, rasakan bahwa kamu tidak harus terburu-buru. Kamu tidak harus membuktikan apapun, karena hati yang tenang lebih berharga daripada dunia yang gemerlap tapi kosong di dalamnya. Menjadi magnet artinya kamu berdiri dalam keseimbanganmu sendiri.
Kamu tahu nilai dirimu tanpa harus diteriakkan. Kamu berjalan tanpa tergesa, tapi setiap langkahmu membawa kedamaian bagi siapapun yang melihat. Dan dari titik inilah, hidup mulai berubah. Bukan karena dunia di luar jadi lebih mudah, tapi karena dunia di dalammu sudah menemukan arah. Sobat yang sedang mendengarkan ini, kalau hatimu masih sering gelisah, masih takut kehilangan, atau masih sulit percaya bahwa semua akan baik-baik saja, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu, titik di mana kita ingin percaya, tapi realita terasa berat, titik di mana doa terasa sepi, dan langkah terasa ragu. Tapi malam yang gelap bukan berarti matahari tak akan datang. Ia hanya sedang menyiapkanmu agar lebih siap menyambut cahaya. Begitu pula dengan rasa cemasmu. Ia bukan musuh, ia hanyalah tanda bahwa hatimu sedang belajar untuk berserah. Maka sebelum video ini berakhir, mari kita pejamkan mata sejenak. Tarik napas pelan dan rasakan bahwa saat ini kamu sedang berada di tempat yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Kamu sedang dalam bimbingannya. Izinkan kami mengajakmu berdoa. Bukan doa yang panjang, tapi doa yang lahir dari hati. Ya Allah, tenangkanlah hati kami. Jika kami harus menunggu, jadikan kami sabar. Jika kami harus melepaskan, jadikan kami ikhlas. Jika kami harus berjalan sendirian, jadikan kami kuat. Tuntun kami agar tidak hanya mencari dunia, tapi menemukan makna di setiap langkah. Dan jika hati ini gelisah, peluklah kami dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Setiap napas adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk mempercayainya lagi. Jangan takut pada masa depan, karena masa depan bukan tempat yang kosong. Allah sudah lebih dulu berada di sana. Jika kamu merasa doa ini menyentuh hatimu, tulislah di kolom komentar. Aku siap tenang. Biarkan semesta membaca niatmu, dan biarkan ketenangan mulai bekerja dalam hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Semoga malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan ini, hatimu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berjalan dengan hati yang lembut, dan percayalah, kamu tidak pernah sendirian di jalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.